فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu penafsiran ayat yang ke-97 sampai 98 tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakanlah wahai Rasulullah, barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan seizin Allah, musaddiqan lima baina yadayh, dalam keadaan Al-Quran itu membenarkan kitab yang sebelumnya, wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan sebagai pemberi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya, juga para utusannya, juga Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Tayyib, kita sudah mendapatkan inti dari pembahasan Imam As-Sa'di. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi bit ta'wili jami'a. Seluruh ulama tafsir telah bersepakat anna hadhil ayah nazalat jawaban lil yahudi min bani Israel, bahwasanya ayat ini turun sebagai jawaban atau dalam rangka menjawab orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Ini tentunya sekedar apa? Sifatun kasyifah, karena jelas Yahudi memang dari Bani Israel. Idza'amu anna Jibrila aduwwul lahum, manakala mereka menyatakan bahwasanya Jibril adalah musuh bagi mereka. Wa anna Mikaila waliyun lahum, dan bahwasanya Mikail adalah wali, yaitu teman dekat atau pelindung atau yang seperti itu. Yutawallalah, yaitu yang setia kepadanya. Summa ikhtalafu fis sababil ladzi min ajlihi qalu dzalik. Kemudian para ahli tafsir berselisih pendapat tentang perkara yang menyebabkan mereka mengucapkan itu. Faqala ba'duhum innama kana sababu qilihim dzalik min ajli munazaratin jarat bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amri nubuwatih. Sebagian dari ahli tafsir mengatakan hanyalah yang menjadi sebab perkataan mereka itu, qil ini masdar, karena kita tahu masdar untuk qala itu ada 3. Qala yaqulu qawlan, qala yaqilu qilan, qala yaqulu qalan. Baik, makanya boleh kita mengatakan maqalatan dan maqulatan. Adapun untuk maqilah itu jarang didengar. Maknanya sama. Disebabkan karena perdebatan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan kenabian beliau. Qal zikru man qala dzalik. Ini masih ucapan Imam Ibnu Jarir tentunya. Penyebutan siapakah ulama yang menyebutkan tadi? Pendapat pertama,
Qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Yunus ibnu Bukair. Jelas ini adalah apa sanadnya Imam Ibnu Jarir. An Abdul Hamid ibni Bahram an Syahr bin Hausyab. Sanad tadi semuanya bagus kecuali Syahr bin Hausyab. Kalau Imam Muslim dan jumhur muhaddisun dulu mendhaifkan. Demikian pula jumhur muhaddisin sekarang mendhaifkan. Adapun kalau Syekhuna Muhammad Ali Adam Etiopi, beliau mengatakan Syahr bin Hausyab hasan. Yaitu beliau membela Syahr bin Hausyab panjang lebar di dalam syarah beliau terhadap Sunan An-Nasa'i. Nah, ini ijtihad beliau, yang betul pendapat Muslim dan lain-lain. Imam Muslim, demikian pula siapa itu? Syu'bah bin Hajjaj. Disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ketika murid-murid beliau sedang murajaah hadis, baik hadis yang didapatkan dari Syu'bah ataupun dari yang lain, murajaah zaman dulu dengan sanad-sanadnya, lalu menyebutkan apa? Sebuah hadis. Tahu-tahu Syu'bah dari dalam rumah keluar, langsung pukul kepala muridnya itu. Langsung muridnya nangis, "Saya salah apa, Syekh?" Dia mengatakan, "Kamu mengingatkan saya tentang hadis ini, tentang kisah perjalanan saya. Jadi hadis ini saya dulu cari dari guru yang menyebutkan hadis itu. Saya tanya pada beliau, Anda dapat dari siapa ini?" "Dari fulan, dia ada di kota lain." Saya pergi cari itu hadis itu, saya teliti betul. Sampai di kota lain saya tanya, "Anda dengar hadis ini dari siapa?" Karena hadisnya bagus. Dia bilang dari fulan, dia masih hidup, coba cari di sana. Pada yang ketiga ditanya, "Syekh, Anda dapat hadis ini dari siapa?" "Dari Syahr bin Hausyab." Oh, langsung beliau nangis. Beliau bilang, "Safar saya sia-sia. Ujung-ujungnya hadisnya dhaif." Kasihan. Ini ulama zaman dulu memang penelitiannya besar sekali. Sampai pergi safar dari kota ke kota. Ya tentunya muridnya nggak salah, memang dapat hadisnya sanadnya itu. Tapi ya Syu'bah sekedar itu aja, memori yang menyedihkan, muridnya dipukul, kasihan. Nah, ini masalah Syahr bin Hausyab. Ani bin Abbas annahu qala hadarat isabatun minal yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dari Yahudi hadir ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Abul Qasim, hadisna an khilali naslika anhun. Wahai Abul Qasim, ceritakan kepada kami tentang karakter khilalin nas'aluka, salah baca. Khilalin nas'aluka anhun. Ceritakan kepada kami tentang karakter, yaitu perkara yang mana kami akan menanyakan kepadamu tentang perkara-perkara tersebut, la ya'lamuhunna illa nabi, yang mana sifatnya, naatnya ini, yang mana karakter-karakter itu tadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali nabi. Ini tentunya hukum asalnya. Setelah itu yang mau membaca kitab sucinya nabi itu tahu, seperti para ulama Bani Israel itu sendiri walaupun bukan nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salu amma syi'tum." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bertanyalah kalian tentang apa saja yang kalian inginkan. Walakin ij'alu li dhimmatallah wa ma akhadha Yaqubu ala bani." Tetapi buatkan untuk saya jaminan dari Allah, dan apa yang diambil, yaitu perjanjian yang diambil oleh Yakub terhadap atau dari anak-anaknya. La in ana haddatsukum syai'an fa'araftumuh, yaitu benar-benar apabila saya telah menyampaikan kepada kalian sesuatu, kemudian kalian mengenal sesuatu itu, latatabi'unni. Salah, marhaban. Kalian benar-benar mau mengikuti saya. Betul ya ini ya, dari sorafnya tataba'a. Berarti bukan ya. Dari taba'a yutabi'u berarti ya. Latutabi'unni. Iya. Benar-benar kalian akan mengikuti saya, dari taba'a yutabi'u.
Taib. Untuk masuk Islam. Faqalu dzalika lak. Maka mereka mengatakan itu hak Anda. Yaitu apa? Ya, kami setuju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum. Rasulullah SAW bersabda, bertanyalah kalian kepadaku tentang apa yang kalian inginkan. Faqalu akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhun. Kabarkan kepada kami 4 perkara, 4 karakter yang kami akan menanyakan itu kepadamu. Akhbirna ayyu ta'ami harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Kabarkan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Israel, yaitu Nabi Yakub, terhadap dirinya sendiri sebelum diturunkannya Taurat. Taib. Dan tentunya memang ini jauh sebelum Taurat. Iya, jaraknya berapa ya? Hanya Allah yang tahu itu jaraknya. Karena apa? Nabi Yakub punya anak siapa? Tentunya yaitu Yusuf dan seterusnya. Nah, dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Musa itu entah berapa jaraknya. Kalau Imam Al-Baghawi menyebutkan yaitu sekitar 400 tahun. Jadi jauh sebelum Taurat. Sementara Nabi Musa mendapatkan Taurat bukan di masa itu, tetapi nanti setelah keluar dari Mesir, setelah melewati Laut Merah, lalu naik ke Tur tersebut, baru mendapatkan Taurat. Jadi memang jaraknya jauh sekali, beratus-ratus tahun dohirnya. Itu kalau Israiliyatnya betul, tapi jelas memang lama sekali. Antara Nabi Yakub sampai Nabi Musa ini keturunan yang sangat jauh. Tayyib. Wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul. Dan kabarkan kepada kami bagaimana air, maksudnya di sini adalah apa? Air mani wanita dan air mani lelaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal unsa. Dan bagaimana terbentuknya laki-laki dari air tersebut dan perempuan. Wa akhbirna, ini yang keempat ya. Wa akhbirna bihadan nabiyil ummi fin naum wa waliyuhu minal malaikah. Cetakan yang lain sama ya. Kalau ada perbedaan anak bagi tahu. Dan kabarkan kepada kami tentang Nabi Ummi ini fin naum, yaitu di dalam tidurnya. Bagaimana keadaan tidur dia dan siapa wali dia dari kalangan malaikat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum ahdullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalian wajib untuk menunaikan. Alaikum di sini isim fi'il amr. Kalian wajib, kalau nggak salah isim fi'il amr atau isim fi'il madhi, Anda terlupakan. Kalian wajib untuk menunaikan janji dari Allah. La in ana amba'tukum latutabi'unni. Kalau saya mengabarkan kepada kalian, kalian harus mengikuti saya. Fa'atauhu masya'allahu min ahdin wa misaq. Lalu mereka memberikan kepada beliau apa saja yang Allah kehendaki berupa perjanjian dan perjanjian yang teguh, misak, perjanjian teguh disertai dengan sumpah. Faqal nasyattukum billadzi anzalat taurata ala Musa. Saya memanggil, saya menyeru kalian demi zat yang menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna Israila Yaquba marida maradon syadida. Apakah kalian tahu bahwasanya Israel yaitu Yakub mengalami sakit yang keras? Fatala suqmuhu, boleh suqm boleh sakom. Fatala suqmuhu min. Lalu penyakit beliau itu panjang menimpa beliau. Fanadhara lillahi nadhran. Lalu beliau bernadar untuk Allah dengan suatu nadar, la in afahullahu min suqmihi la yuharrimanna ahabbat ta'ami wasyarabi ilaih. Seandainya Allah menyembuhkan dia dari penyakitnya itu, benar-benar dia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling dia sukai. Wa kana ahabbu ta'ami ilaihi luhumal ibil. Dan makanan yang paling beliau sukai adalah daging unta. Wa ahabbu syarabi ilaihi albanaha. Dan minuman yang paling beliau sukai adalah susunya. Tayyib. Zaman dulu masih alami ya, belum ada apa itu Mountain Dew atau apa minuman. Sedap-sedap zaman sekarang tuh. Sedap di lidah. Faqalu Allahumma na'am. Mereka mengatakan Allahumma, ini tentunya jumlah i'tiradiyah saja.
Intinya apa? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad alaihim. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, saksikan terhadap mereka. Wa anshudukum billah alladzi la ilaha illahu. Dan saya menyeru kalian dengan nama Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Alladzi anzala Taurata ala Musa, yang menurunkan Taurat kepada Musa, kitab terbesarnya Bani Israel. Walaupun ada yang lain. Hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli abyadu ghalidh. Apakah kalian tahu bahwasanya air mani lelaki itu putih dan ghalidh? Ghalidh itu apa berarti ya? Yaitu sangat, kalau Indonesia kental, sini pekat ya. Ayo, pekat. Wa anna ma'al mar'ati asfaru raqiq, dan bahwasanya air mani wanita itu kuning dan encer. Kalau sini apa? Cair, ayo, cair, tamam. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad wasyabahu biiznillah. Maka air mana yang mendominasi, maka terbentuklah untuk dia anak dan keserupaan, yaitu sesuai dengan yang mendominasi dengan seizin Allah. Wa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah kanal waladu dzakaron biiznillah. Ini cetakan ada yang hilang punya anak. Apabila air mani lelaki itu mendominasi air mani perempuan, maka anak tersebut menjadi lelaki dengan seizin Allah. Wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul kanal waladu unsa biiznillah. Apabila air mani wanita mendominasi atau mengalahkan air mani lelaki, maka anak itu menjadi perempuan dengan seizin Allah. Ada beberapa riwayat yang di hadapan kita ini sanadnya dhaif, dan hal itu dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alil, pembahasan khilaf para ulama tentang ini, karena riwayat banyak sekali. Yang beliau rajihkan adalah yaitu dibagi dua antara jenis dengan keserupaan, kemiripan. Kalau laki-laki airnya mendahului air mani perempuan sampai ke rahim, maka anak itu jadi laki-laki. Kalau air mani perempuan mendahului sampai ke rahim, maka anak itu jadi perempuan. Tapi kalau walaupun nanti terserah siapa yang lebih dulu sampai, tetapi yang mendominasi misalkan adalah air mani laki-laki, maka dia akan mirip dengan bapak dia, mungkin bapak atau kakek atau paman dia. Tapi kalau yang mendominasi walaupun dia datangnya lambat adalah air mani perempuan, maka anak ini cenderung mirip ibunya atau neneknya atau makciknya dan semacam itu. Dan tentunya semuanya kembali ke lafaz-lafaz yang terakhir biidznillah, itu dengan seizin Allah. Tayyib. Kemudian qalu Allahumma na'am. Tayyib, iya. Qal Allahumma syhad. Nabi bersabda, Nabi berdoa, ya Allah, persaksikanlah terhadap mereka. Qal anshudukum billahilladzi anzala Taurata ala Musa. Saya memanggil kalian dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna hadan nabiyyal ummiyya tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Apakah kalian tahu bahwasanya nabi yang ummi ini kedua matanya memang tidur, tetapi hatinya tidak tidur? Qalu Allahumma na'am. Baik, tentunya apa? Ini semua sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, nahnu ma'syaral anbiya. Apa itu? Tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Atau kalau nggak salah lafadznya mendekati itu. Apakah sesungguhnya kami para nabi, bukan hanya satu nabi tapi semua, hati-hati kami tidak tidur walaupun mata-mata kami tidur. Kenapa? Karena selalu harus siap untuk menerima datangnya wahyu. Tayyib. Wa ru'yal anbiya, apa itu? Wahyun. Mimpi para nabi itu wahyu. Qalu Allahumma na'am. Qal Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah. Qalu antal an. Maka kemudian mereka mengatakan Anda sekarang, yaitu ini sebagai kalimatun faisal atau kalimatu faisalin, yaitu kata pemutus sekarang. Walaupun ini alasan aja. Fahadisna man waliyuka minal malaikah. Maka kabarkan kepada kami siapa wali Anda dari para malaikat.
fa indaha nujami'uka au nufarikuk. Maka ketika inilah kami akan bersatu dengan Anda atau kami akan memisahkan diri dari Anda. Ini semua alasan aja tentunya. Dan hadisnya sahih maksudnya di dalam jalur yang lain hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak mengatakan itu. Beliau memilih untuk tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal fa inna waliyyi Jibril. Sesungguhnya waliku adalah Jibril. Walam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuh. Dan sama sekali Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun, kita sudah lewati qat, ini adalah apa? Istighraq li jami'il awqat fil madhi. Mencakup seluruh waktu di masa lampau. Ini qat. Kebalikannya apa? Yang pernah kita lewati abadan, yaitu untuk yang mustakbal, masa hadapan. Kecuali Jibril itulah wali dia. Berarti kalau kalian mengingkari saya, kalian mengingkari semua nabi hakikatnya. Ini jawaban Nabi intinya macam itu. Faqalu fa indaha nufarikuk. Mereka mengatakan disinilah di dalam khoslah karakter yang keempat inilah kami berpisah darimu. Laukana waliyu kasiwahu minal malaikah taba'nak wa saddaqnak. Seandainya walimu itu selain Jibril dari kalangan malaikat, kami pasti akan mengikutimu dan membenarkan engkau. Ini alasan aja. Qal fama mana'akum an tusaddiquh. Rasul bertanya, apa yang menghalangi kalian untuk membenarkan wahyu yang dibawa oleh Jibril? Qalu innahu aduwuna. Mereka mengatakan sesungguhnya dia itu musuh kami. Kalau tahu Jibril betulan, tayyib. Makhluk sebesar itu gimana kita memusuhi dia? Makhluk Allah. Tayyib. Jibril tentunya adalah apa? Hamba Allah yang sangat taat. Fa anzalallahu azza wa jal qul man kana aduwwa li jibrila ila qaulihi law kanu ya'lamun. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Katakanlah barang siapa menjadi musuh bagi Jibril sampai akhir firman Allah taala seandainya mereka tahu. Tayyib fa indaha ba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka ketika itulah mereka pulang membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Taib. Kemurkaan pertama karena berbuat zalim terhadap agama yang terdahulu. Kemurkaan kedua berbuat zalim pada agama yang sekarang. Yang dulu membunuh para nabi, yang sekarang apa? Mengingkari nabi terakhir dan seterusnya. Ini tadi sekitar contoh aja. Wa qad rawahul Imam Ahmad fi musnadihi an Abin Nadhr Hashim bin Al-Qasim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan ini termasuk khususiyah Imam Ibnu Katsir. Memang beliau hafal musnad Imam Ahmad dan beliau menulis ulang musnad Imam Ahmad. Dulu pakai apa? Pakai lampu masa lalu semacam lilin. Karena cahayanya kurang maka akhirnya memang beliau buta, Imam Ibnu Katsir. Tapi beliau sudah mengumpulkan musnad banyak sekali selain musnad Imam Ahmad. Nah, memang kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kita akan sering mendapati beliau kalau menyebutkan sanad itu sanad Imam Ahmad. Walaupun beliau juga akan menyebutkan qala Bukhari, qala Muslim. Tapi sering beliau akan mengutamakan penyebutan lafaz Imam Ahmad. Dari Abin Nadhr Hashim bin Al-Qasim yang dijuluki sebagai Kaisar. Ini kisahnya bagus sekali beliau dengan Amirul Mukminin di masa itu. Wa Abd bin Humaid fi tafsirih. Tafsirnya hilang sebagian. Abd bin Humaid an Ahmad bin Yunus wakilahuma an Abdul Hamid bin Bahram bihi. Wa rawahul Imam Ahmad aidan anil Husaini bin Muhammad al-Marwazi an Abdul Hamid bin nahwihi bih. Semuanya kembali ke jalur siapa? Abdul Hamid bin Bahram ke masalahnya yang di atasnya yaitu Syahr bin Hausyab. Wa qad rawahu Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani. Qal haddatsani Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain an Syahr bin Hausyab. Kembalinya ke masalah ini lagi. Tayyib fadzakarahu mursalan, dia menyebutkan secara mursal langsung ke Rasulullah. Wa zada fi Syahr bin Hausyab, beliau orang soleh, orang baik, jujur, cuma masalahnya pada hafalan. Tayyib, dan beliau menambahkan di situ qalu fa akhbirna anir ruh. Maka kabarkan kepada kami tentang ruh. Qal anshudukum billah wa bi ayatihi inda bani Israil. Saya memanggil kalian, menyeru kalian dengan nama Allah dan dengan ayat-ayatnya yang dimiliki oleh Bani Israel. Hal ta'lamuna annahu Jibril? Apakah kalian tahu bahwasanya ruh itu adalah Jibril, yaitu ruhun amin?
Wa huwa alladzi ya'tini, dan bahwasanya dia itulah yang mendatangi saya. Qalu Allahumma na'am. Mereka mengatakan Allahumma iya. Berarti apa? Memang mereka sudah tahu. Walakinnahu lana adu, tetapi dia memang musuh kami. Makanya jar majrurnya didahulukan. Wa huwa malakun innama ya'ti bisyiddati wa safkid dima. Jibril itu hanyalah malaikat. Jibril itu adalah malaikat yang mana dia itu hanyalah mendatangkan kekerasan dan penumpahan darah. Ini dusta besar tentunya. Tayyib, falaula dzalik ittaba'nak, seandainya bukan karena masalah Jibril, pasti kami akan mengikuti Anda. Ini dusta. Tayyib, fa anzalallahu fihim, maka Allah pun menurunkan tentang mereka, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah ila qaulihi law kanu ya'lamun. Tayyib, kata beliau telah terdahulu takhrijnya dalam catatan kaki. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Sebenarnya tidak ada kritikan yang terlalu berat, tapi intinya seperti disebutkan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, yaitu apa? Syahr bin Hausyab nazakuh, yaitu mereka mengkritik dia karena masalah hafalan. Yang lain mengatakan sejak dia itu jadi penjaga perbendaharaan kerajaan, ada beberapa tuduhan-tuduhan, tapi tuduhan masalah beliau korupsi atau apa itu tidak betul. Cuma yang betul adalah hafalannya agak goncang. Bukan ya mungkin karena apa, sibuk mengurusi masalah itu perbendaharaan kerajaan sehingga hafalannya goncang. Tapi untuk masalah beliau sampai korupsi dan sebagainya itu tuduhannya keliru kalau yang itu. Memang tidak berat, makanya boleh untuk menjadi penguat Syahr bin Hausyab. Wallahu a'lam.